Adik saya bukan selera dan tipenya Jessica. Jadi saat datang ke rumah, dia udah berharap ditemuin sama papahnya, udah makan bersama. Tapi pas gitu mau pulang, bukannya Jessica yang nemuin. Anjing yang dilepasin jadi supaya dia cepat pulang. Kalina itu sosok orang yang baik, sabar. Begitu adik saya minta dia menjadikan seorang untuk jadi madu, dikasih izin sama adik ipar saya Kalina. Cuma dapat satu syarat aja suster waktu itu. Syaratnya apa nih, Dok? Asal adik saya siap diracun. Nggak fokus ke situ. Jadi dulu, lebih menikmati masa-masa saat ini. Sama anak aja ya? Sama Karena anak. masa itu nggak akan pernah bisa diulang Iya, lagi. bener banget. tapi kamu kan harus tetap mengorientasikan kebahagiaan dengan memiliki pasangan. Kita nonton bioskop bahagia, tapi alangkah lengkap kebahagiaan di saat nonton bioskop dengan film kesukaan kita dengan pasangan kita gitu loh. Percuma, sekarang bioskop juga jarang diganti 0100. Kan dijarakin. Sekarang? Oh, iya. Ya di pangku dong. Apa salahnya? Kita kan Karena di warung Korea aja. bener ya kalau itu ya. Tapi dokter, saya juga waktu lockdown masa-masa paling bahagia waktu itu. Karena di rumah bisa main sama anak dari pagi sampai malam. Anda bahagia? Bahagia. Nggak pernah lah ke, maaf, Gajah Mada apa Kan Lokasari? ditutup dokter. Jadi saya nggak boleh Tapi ngapa-ngapain. masih ada yang di luarnya. Nggak ada. Tapi member masih. Di luar. Dia tahu ya dokter ya. Yang di luar. Sering ya. Iya. Cuma kalau yang jam 4 pagi udah kurang enak, udah bagus penglihat. Bu Jessica nggak pernah malam-malam kebangun teringat masa lalu contohnya gitu. Enggak, justru kan tadinya aku insomnia tuh. Waktu dideteksi sakitku dari bulan Januari itu udah jantung berdebar, insomnia segala macem. Mood naik turun, sakit kepala, keringetan gitu. Tapi semenjak udah minum obat, ketemu dokter, terus ya ngalamin masa-masa yang sulit itu, justru tidur jadi nyenyak, karena kan sebelum tidur berdoa, nangis gitu, nangis berdoa, terus ketiduran, terus tidurnya tapi jadi lama, jadi panjang, terus tidur jadi bagus, sampai sekarang tidurnya bagus banget. Oh, jadi justru pencarian diri kamu di Bali itu berhasil ya? Iya, bisa dibilang begitu. Bisa masih lebih proses sih. Bisa lebih let go mungkin ya? Iya, lebih let go, lebih strong, lebih dewasa, lebih bersyukur, lebih dekat sama Tuhan. Lebih nggak banyak maunya juga mungkin ya? Iya. Asal bisa hidup, main sama anak aja Iya, udah senang iya, gitu. itu udah senang. Tapi masih aktif misalnya berkencan sama cowok gitu? Enggak, kan fokusnya beda kan, tadi aku udah kasih tahu. Jadi Jessica Iskandar 8 bulan setelah tidak bersama Richard Kyle itu nggak pernah berkencan lagi? Enggak. Properly dating? Temen-temenan aja, Pak. Oh. Tapi masih komunikasi baik nggak sih sama Richard? Sebenarnya aku males sih bahas-bahas masa lalu gitu kan. Sebenarnya gini, niatnya kan sekarang kan move on nih. Ketika move on tuh pengennya bisa move on dengan baik dan benar bila kita nggak fokus kepada masa lalu yang ingin kita lupakan. Kalau dibahas melulu, jadinya kapan move onnya gitu. Tapi kamu tipikal orang yang cepat move on atau? Gini, aku tuh perempuan yang ketika terjadi sesuatu, aku akan fight for it gitu, akan berusaha untuk memperbaiki, untuk mempertahankan. Di satu momen sekian lama berjuang, tapi ketika perjuangan itu memang udah nggak ada jalan keluarnya, mentok, aku bisa lupa gitu aja. Tapi aku adalah pejuang yang luar biasa. Warriors woman here. Yes. Tapi ketika done, I'm done gitu. Jadi begitu kamu udah memutuskan untuk enggak, ya udah itu berarti total enggak Iya, gitu. itu total. Tapi nggak selamanya. Berarti pasangan ataupun mungkin jodoh bisa menjadikan sebuah barometer utama untuk membahagiakan dia gitu loh. Dengan dia mungkin Saat di ini Bali, gitu, jadi itu gitu. bukan barometer Bukan utama. barometer. Kalau dulu waktu muda-mudaan, Iya. jadi pengennya ada. Tapi kalau sekarang kayak ya mendingan aku fokus sama diri sendiri dulu. Iya. Kalau nggak diri sendiri susah juga ya. Tapi kamu lebih menghabiskan banyak waktu mungkin yang lebih mengeksplor ke alam mungkin? Iya, jalan-jalan, lihat gunung, lihat laut, lihat sunset. Karena kan cinta dia besar. Ini kalau istilah modis, medis itu namanya ekosistem pragmatic. Jadi ekosistem pragmatic itu adalah di mana kepada engkau memiliki rasa yang tinggi
dalam memiliki sebuah cinta dan kasih sayang, tiba-tiba tidak difokuskan kepada seseorang dan masih menampung di kita, maka kita boleh membaginya dengan pertemanan, dengan alam, mencintai apa. Jadi terbagi gitu. Rasa cinta kita tetap harus tersalurkan, nggak boleh juga dia akan mengendap terlalu lama ke sini. Makanya biasanya kalau orang move on, biasanya dia lebih menyendiri di suatu tempat, itu sebuah tindakan yang salah. Karena eksplor rasa sayang dia masih tinggi dengan seseorang walaupun dia kecewa, bagikan ke yang lain, alam, pertemanan, keluarga. Pinter ya dokter ya kalau untuk karya ini, bagus. Sering soalnya dok Saya ya. nggak ngerti dokter ngomong apa. Wah, saya sih nggak paham. Jadi, Tapi kan kadang-kadang dok ya orang menyendiri karena belum ada cinta yang bisa dibagi, ada luka di dalamnya, jadi dia belum bisa membagikan. makanya kan udah bilang jangan pernah menyandarkan harapan dan keinginanmu sama manusia. Resikonya apa? Sudah pasti kamu tidak akan menebak ini akan mengecewakan atau tidak pada akhirnya. Tapi sandarkan harapan dan keinginanmu di Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bravo, bravo. Dokter Faiki, nggak heran jadi dokter cinta kan? Walaupun cinta saya nggak bagus ya perjalanannya, tapi minimal saya akan mengimplementasikan apapun yang saya miliki gitu loh. Bu Jessica kan kehidupan di Jakarta hingar-bingar, sibuk, orang saling berkompetisi gitu kan. Sementara di Bali tentunya apalagi kondisi kayak sekarang kan lebih rileks gitu. Kamu merasakan kebahagiaannya di mana? Apa lebih bahagia kehidupan di Bali atau hingar-bingarnya Jakarta gitu? Di Bali dong Pak. Di Bali. Iya, soalnya kan ya kalau ya namanya kerja kan bersyukur sih selalu ada kerjaan daripada nggak ada kerjaan kan. Cuma kalau di Bali ya kan Bali tempat apa ya, kayak istilah kata tuh kayak tempat recovery gitu, kayak tempat orang-orang liburan bersenang-senang kan. Ketika kita bisa berada di situ setiap hari kayak ya udah ini harinya bersenang-senang, setiap hari adalah liburan gitu. Kadang aku pengen berlibur dari liburan gitu. Ya Bali tepat lah tempatnya, karena kan dia satu pulau yang dilingkupi dari aliran laut. Kalau sebelah kiri dia akan bersebelahan dengan Pulau Jawa, itu disebutnya Jawa Timur, dari mulai Surabaya, Tanjung Perak, sampai nanti Pasuruan, Situbondo, terus Banyuwangi, Ketapang, sampai Gilimanuk, itu semua berbatasannya seperti itu. Makanya dia dikelilingi oleh sebuah bisa dibilang daerah-daerah maju, sehingga membuat dia itu fokus. Nah, Indonesia pendapatan pariwisata terbaik itu dari Bali, karena begitu Bali menjadi tempat yang paling menyenangkan. Saya, andai kata pensiun di klinik saya akan berakhir hidup di Bali. Ngapain? Karena banyak cewek-cewek dari berbagai internasional yang bisa saya silaturahmi untuk menyambung hubungan negara kita. Makanya adik saya tahu adik saya paling seneng kalau di Bali. Dan dia tidak mau pernah coba temuin adik saya ngajak pasangannya. Nggak pernah ada mau diajak pasangannya. Karena dia pasti mau berkeliaran. Dia siang, dia udah ada teman-teman dia di Seminyak Double Six itu kan tuh cewek-cewek yang baru liburan. Malam dia ketemu sama cewek-cewek Rusia, Polandia, di klub-klub, di La Papella, di apa. Semuanya dia perjanjian semua. Makanya dia seneng, dia bisa mengkaji berbagai macam negara gitu loh di situ. Dan tujuannya kemanusiaan dok ya, mempelajari. Tujuannya kemanusiaan gitu loh. Sampai sempat saya pernah ingat waktu itu cewek dari negara Jerman kalau nggak salah sama Belanda dibawa ke rumah. Saya kakaknya melihat. Saya tanya kenapa kau bawa wanita ini? Ini untuk membaguskan hubungan antara negara. Belanda. Iya, jadi dibagusin hubungannya. Loh, kalau satu saat dia akan ada ketersinggungan secara negara, tiba-tiba ya mau ada penyerangan ke negara, jangan. Itu ada kasih sayang saya, ada kekasih saya di situ. Oh, jangan serang itu. Gitu loh maksudnya. Anda juga menyebarkan cinta dokter ya. Ya walaupun itu hanya bagian alasan halu ya, cuma kita tetap harus hormati. Dan di Bali tempatnya. Kayak suster pernah nggak berhubungan dengan warga negara asing? Pernah. Dari negara apa? Prancis. Tuh, apa lagi? Terus apa lagi, Itali. Sunat, maaf. Enggak, maksudnya sunat kah dia? Enggak, kalau enggak apa? Saya emang nggak tahu, kan cuma pacaran. Oh, enggak sampai nyunatin maksudnya? Enggak sebelum nikah. Oh. Kalau sunat nggak sunat mah kan nggak tahu, nggak kelihatan. Dia kan pakai celana. Oh iya, takutnya kan kalau misalkan belum kan suka, ya kita boleh loh mengeksplor gitu atau apa. Tapi kamu dari yang paling berkesan dari negara apa? Yang paling berkesan dari negara Manado. Itu di kota ya? Itu daerah dong, beda. Dari Manado? Dari Manado. Oh, yang sekarang jadi ini. Iya, sekarang. Karena kan dia dulu jadi. Manado dia. Luar biasa suster kita ya. Iya, suster udah benar. Suster.
Bu Jessica, mungkin ada pelajaran apa yang bisa dikasihkan kayak setelah apa yang Ibu Jessica alamin? Iya. Kira-kira apa sih pelajaran yang Bu Jessica dapatkan mengenai cinta? Jangan terlalu banyak berharap. Waduh. Apalagi ya? Apalagi? Jangan terlalu banyak berharap. Terus selalu andalkan Tuhan di setiap langkah. Ya. To will of the gods really. Hah? Ya, mengandalkan Tuhan. Maksudnya apa kayak membuat ini Tuhan tuh jadi bumper buat andalan kita. Bukan andalan buat kita kalau berdoa apapun keinginan itu. Kecantikannya dia lagi melambung sesaat itu seperti Helen of Troy. Helen itu sampai diculik Pangeran Alexander Paris. Itu putra dari Raja Pram di Troya, adik dari Hektor. Itu karena kecantikan dan ketenangannya. Dia menjamu Paris saat berkunjung ke kerajaan. Menelaus itu adalah suami dari Helen of Troy. Menelaus. Dan dia adik dari kerajaan Sparta paling terbesar pada penguasaan Agamemnon. Itu kerajaan besar. Dia dibantu oleh Odysseus sama Achilles untuk menyerang Troya, untuk menyelamatkan apa satu kehormatan wanita. Makanya kalau kita jadi laki-laki, wanita itu adalah kehormatan kita. Kalau sampai dia direbut, lukalah kehormatan kita di mata Tuhan. Pertahankan selama ada. Ada jangan dipergunjingkan, jangan menjadi konflik dan permasalahan. Tapi begitu kau kehilangan, kau akan tahu betapa rapuhnya kamu dilihat di mata Tuhan. Bukan karena saya kuat karena dia terlepas, saya bisa hidup tanpa dia. Enggak seperti itu. Justru laki-laki yang akan menjadi lemah di mata Tuhan. Kamu tidak menjaga kehormatan kamu sendiri. Oh, iya, makanya waktu itu sampai adanya dokter ngegerebek-gerebek rumah. Iya, itu sebuah perbuatan jujur. Saya maklumi perbuatan dia seperti itu. Walaupun secara hukum dia akhirnya menjalankan prosesnya. Tapi saya maklumi. Kenapa? Cinta kalau sudah tinggi, kasih sayang kalau sudah tinggi, maka kecewanya pun akan sama sesuai dengan level cintanya. Kalau dia main-main, kita misalkan ketemu nih dengan satu seorang jodoh baik pria ataupun perempuan. Tiba-tiba kita hubungan, terus saat putus, dianya biasa aja. Ini nggak jadi sesuatu. Harusnya di saat dia merenung, dia tidak mudah move on. Bukan berarti si pria itu lemah meneteskan air mata buat wanita itu. Tapi betapa pentingnya seorang wanita itu buat diri dia. Dan di saat kita akhirnya terpisah, laki-laki biasanya hanya menggunakan logika dalam berpikir, tidak perasaan. Padahal di saat tidak ada pertemanannya, di hadapan teman dia bilang, dia mah udah pasti nggak bisa hidup tanpa aku. Aku mah laki-laki bisa milih siapa aja. Tapi di saat dia mau tidur di kamarnya sendiri, dia akan menjadi orang yang paling rapuh saat mengadu sama Tuhan. Ya Allah, aku masih sayang sama dia. Karena gengsi yang akan dimakan. Jadi menurut dokter, kalau hubungan masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Kita pegang lamun. Nah, dalam mungkin Bu Jessica ada sedikit nasihat untuk suster kita yang kebetulan juga sedang melewati proses yang cukup sulit. Iya. Suster, permasalahan proses. Proses apa sih? Yang cukup sulit tadi. Lagi dalam tahap kehidupan yang cukup sulit. Apa kira-kira berbagi ya boleh aja sebagai. Ya kalau aku paling cuma bisa bilang kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Sekuat tenaga. Iya, terima kasih. Tapi kamu udah kuat ya? Udah Kuat mulai dong, kuat. kan kamu menguatkan aku dong. Iya, kalau ada dokter pasti dokter akan menguatkan lah selama tidak ada. Ya pasti akan menguatkan. Jadi walaupun resikonya adalah dalam dirinya mungkin tekanan batin atau mengalami ini, kalau Jessica sarankan tetap harus untuk berjuang gitu. Iya, ketemuin aja apa tuh namanya konsultan pernikahan. Iya. Oke, Melani sekarang lagi ke Surabaya. Temu konsultan pernikahan dia karena dia terlalu rumah Kan ya tangga. hari Jumat tuh kopi viral nggak ada. Iya. Kita nggak live karena Melani lagi konsultasi. Bukan, itu karena tanggal merah. Karena bukan permasalahan Melani, nggak sepenting itu maksudnya. Karena dia lagi udah diganjel syuting. Ya, Menurut tapi Jessica, suatu pernikahan harus dipertahankan at all cost atau kalau memang sudah nggak bisa Oh, at all cost. at all cost mesti dipertahankan. Jadi kalau nanti Jessica akan menikah, misalnya laki-lakinya seperti adiknya dokter, nakal, gini-gini, semua akan dipertahankan terus. Iya, pertahankan. Dipertahankan. Iya. Bagus juga ya ini konsepnya yang dari kamu sekarang. Mungkin ada sedikit nasihat untuk adiknya dokter. Kan bersahabat baik kan dokter ya?
Dia sempat satu program. Satu program bertahun-tahun loh. Bahkan adik saya sih tahu adik saya sempat suka sama Jessica ini. Bahkan dia sempat datengin, kasih sate, sempat kasih cincin, kasih sepeda kalau nggak salah adik saya. Cuma mungkin karena Jessica kan bukan adik saya bukan selera dan tipenya Jessica. Jadi saat datang ke rumah, dia udah berharap ditemuin sama papahnya, udah makan bersama. Tapi pas gitu mau pulang, bukannya Jessica yang nemuin, anjing yang dilepasin. Jadi supaya dia cepat pulang. Supaya dia cepat pulang. Bagaimana kalau ada nasihat buat adik saya, apa kira-kira? Kenapa adiknya? Ya, nasihat apa supaya dia tuh dalam kehidupan percintaannya harus bagaimana menurut kamu, atau dia begitu aja, seperti itu aja? Sudah bahagia, sudah menikah. Sama Kalina. Loh, istrinya? Kalina. Iya dokter. Dokter Kan dokter disekap waktu itu di kamar, nggak tahu makanya. Saya nggak tahu pernikahan itu. Oh nggak tahu. Masa? Tapi mungkin nggak lama kayaknya. Kalau saya lihat sih ya, saya nggak tahu ya gitu. Takutnya ya, karena kan adik saya, Kenapa menurut dokter nggak lama? adik saya itu orangnya pembosan. Makanya wanita itu harus, jadi kuncinya adalah nggak boleh bosan. Nggak boleh membuat seorang suami itu bisa bosan. Karena permasalahan terbesar seorang laki-laki Aries adalah jenuh. Bosan itu buat treatment, bosenan. Dia kalau lagi mendapatkan gigi, dia warrior, dia seperti Achilles, bener-bener dia apapun perjuangannya. Tapi begitu udah didapatkan, metode dia, nelayan tidak akan memberikan makan kepada ikan yang sudah ketangkap. Jadi kalau udah ketangkep Jessica, ikannya nggak dikasih makan, makannya mati. Ya udah, Aries tuh cepet bosen gitu loh. Nah ini yang saya khawatirkan, karena maaf ya, seorang adik ipar saya, kadang-kadang mereka kalau tengah malam sering konflik karena permasalahan kecemburuan. Itu Itu aja. ada jalan keluarnya Pak Dokter. Itu maksudnya apa kira-kira? Lebih baik adik Pak Dokter di vasektomi. Itu apa namanya? Vasektomi dikebiri, jadi nggak bisa punya anak lagi. Nah, itu solusi tepat tuh. Tepat tuh dokter, saya juga sangat merekomendasikan itu untuk adik dokter sepertinya. Nggak punya anak lagi. Iya. Jadi di kemaluannya, Kebiri ya. Bukan, di bijinya. di biji dia apa? Dipotong. Terus? Jadi dia tidak bisa menghasilkan sperma lagi. Jadi nggak Tapi bisa berhubungan? Bisa berhubungan. Nggak bisa dong. Bisa. Kalau dipotong baru nggak bisa. Nggak bisa tegang lagi. Bisa, tapi nggak keluar. Ini adik saya kan? Adik dokter. Kenapa saya yang linu ya? Ada ya begitu ya? Saya sangat menyarankan si dokter. Ya jangan itu dong. Jangan begitu, kasihan. Takut kebanyakan dunianya nanti penuh ya Bu ya. Tapi dia bertanggung jawab kok. Walaupun baru kemarin belum lama lah, adalah salah satu artis sinetron Hidayah atau FTV ya. Tiba-tiba ya memberikan dia ternyata anak. Itu satu orang dengan usia 4 tahun datengin ke studio. Dia terima kok. Belum nggak perlu dicek. Nggak perlu dicek dan apapun. Udah kalau memang itu anak saya. Adik saya kelebihannya itu gitu loh. Dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat gitu loh. Kamu mengenal nggak sisi, maaf, adik saya itu seperti apa? Selama kamu, penglihatan kamu aja kira-kira bekerja bareng atau apa? Pendapat saya Iya, tentang adik saya, si Vicky Prasetyo ini. nggak tahu sih, saya nggak perhatiin. Ya, selama kalian bekerja atau apa, dia misalkan pribadi yang kurang nyaman, maksudnya usil kah atau Enggak. Menyenangkan. menyenangkan. Iya. Lucu. Menurut kamu potensi keplayboyannya akan hilang atau makin meningkat? Menurut kamu? Seiring waktu Iya, makin meningkat. nggak hilang. Enggak. Ini kan sama. Saya juga berpikir begitu. Karena Ya kan saya bilang tadi, dia orangnya gampang jenuh, gampang Itu bosen. istri adiknya tuh Pak. gini aja. Nah jadi ini hal-hal yang kayak begini harus diobati semua. Nah berikut semua apapun nih sebagai seorang wanita harus punya rasa memaintain seorang pasangan untuk tidak jadi jenuh dan bosan. Itu Caranya bagaimana gimana? caranya? Contoh, setiap suami pulang atau istri pulang, anggaplah suami pulang, kamu hibur. Hiburnya gimana Pak? Maaf, misalkan hari ini kamu jadi Tarjan-Tarjanan. Tarjanan. Maaf ya, pakai yang lucu-lucu, yang macan. Maaf ya, misalkan kayak bikinian macan. Gitu ya. Begitu dia keluar, dia langsung serasa kayak ada wow gitu. Besoknya lagi tiba-tiba saat dia buka pintu, kamu siap gerak. Kamu jadi kayak pramugari gitu. Dari kok siap gerak?
Dia kan kalau mau terbang, Itu mah polwan. ya, ini pramugarinya maksudnya. Dia akan ada pakai, di treatment, duduk, dilayani. Besoknya lagi jadi suster. Aku suster, aku biasa ngeliat orang disuntik, tapi aku mau dong kali ini sayang disuntik. Itu membangkitkan si imajinasinya laki-laki gitu loh. Jangan flat aja. Itu kan di bagian itu ya Pak, kok di bagian yang lain gimana? Seperti Seperti perhatian kah atau cara apakah bicara kah, komunikasi? ya makanya kasih perhatian. Kalau tadi kan kasihan kita menanyakan. Kalau dengan segi perhatian, jangan kita mau berangkat kerja, istri masih tidur, itu nggak baik. Terus suguhkan makanan. Suguhkan makanan. Jadi di saat dia pulang, mau dimakan nggak dimakan, kamu harus nawarin. Mau makan apa sayang? Atau mau makan apa Pak? Itu sebuah membayar rasa kelelahan dia di saat istrinya melayani dia dengan baik. Jangan, mau makan nggak? Pesen di online. Orang tuh pengen makan dari tangan istrinya yang membuat itu. Kalau nggak bisa masak? Ke tetangga dong. Iya minta makan, nggak apa-apa. Kesalahan tertinggi dalam hal perceraian adalah mendasarkan pakai perasaan. Sebenarnya untuk satu komitmen jangka panjang nggak boleh didasarkan pakai perasaan. Perasaan kan naik turun, ntar lagi naik senang, lagi turun cerai, berubah-berubah. Tapi kita punya satu komitmen ya, kita jaga sampai kita mati seperti ini. Jadi komitmen sebenarnya namanya. Judulnya pernikahan tuh menurut aku tuh bukan cinta, tapi komitmen. Komitmen sampai mati gitu. Rumah tangga berapa tahun setiap hari? Baru 8 tahun tahun ini. Tapi udah pernah mengalami kayak paling besar tuh apa kira-kira? Masalah besar. Ya mau cerai pernah juga. Sampai mau pisah. Pas lockdown kemarin sempat mau pisah. Maaf, yang gara-gara ketahuan di kosan simpen atau yang apa aja? Gini Jessica, bikin aku pusing. Soalnya istri nonton. Enggak sih, cuman gara-gara keseringan berantem aja waktu itu. Tapi sekarang apa formulanya apa? Yang nggak jadi berantem tuh apa formulanya? Ya kalau aku sekarang udah pokoknya komitmen aja kan. Ya pokoknya kita selesaiin sampai selesai. Ya udah selesaiin sampai selesai. Mau buat suka sama lu nggak suka sama lu, gue bodo amat. Sekarang jadinya sistemnya open merit ya. Enggak. Apalagi nih? Ini istilah apa nih? Beneran nih saya nanti. Nggak open merit apa? Merit tapi terbuka, boleh punya Terbuka. hubungan Jadi ya sama udah orang yang lain. penting kita mempertahankan rumah tangga ya udah lo gue tapi gitu. Ada ini? Ada. Ada aja, dong. Coba dong. Itu nggak bagus. Kalau di Jepang dok, samurai artinya mengabdi. Samurai apa nih? X atau Arti kata samurai nggak apa? Samurai. itu artinya dulu mengabdi. Jadi seseorang menikah itu adalah mengabdi, jadi bukan mencintai tapi mengabdi. Ya udah kita mengabdi sama dia seumur hidup kita, mengabdi sama istri atau suami mengabdi, istri mengabdi sama suami gitu. Nah, pengabdian ini yang dikedepankan bukan cintanya. Karena wanita Jepang tuh maka mengabdi ya, kita tahu ya. Wanita Jepang tuh terkenal yang sangat mengabdi karena mereka memang punya struktur sosial yang ini raja, ini bawahan, nah bawahan punya istri, istri punya bawahan lagi. Nah ini semua saling mengabdi intinya gitu. Iya. Tapi nggak bisa dong Staf Ali dipersamakan antara di sana dengan di sini. Budayanya juga kita berbeda. Tapi kalau ambil sisi kebaikannya boleh. Tapi nggak boleh semuanya harus disamaratakan. Karena kan sekarang juga kan zamannya Eman tukang roti. Jadi di mana Nah, dari tadi tuh nunggu ini. Iya, emansipasi itu pemerataan manusia bahwa wanita juga punya hak kedudukan untuk boleh berkarir. Jadi bukan hanya sebatas mengabdi tok di rumah aja gitu loh. Yang penting komitmen yang tadi dibilang itu saling terjaga gitu. Karena dalam rumah tangga saya udah berapa kali sering bilang, diibaratkan nih rumah tangga kita ini seperti kuku kita sendiri. Saat kuku ini panjang, kuku kita nih melukai pipi kita, pipi orang lain, anggota tubuh kita, yang kita potong kukunya atau tangannya. Kukunya. Begitupun dalam permasalahan rumah tangga, apabila ada konflik yang kau kikis adalah ego dan amarah di dalam diri kamu. Bukan hubungan antara silaturahminya. Makanya jangan mudah cerai. Itu yang saya lihat dari apa? Rapot adik saya. Saya udah bilang, kamu kalau rumah tangga yang kamu potong kuku apa tangannya? Kaki, salah potong. Apa hubungannya dok? Kuku tangan sama kaki. Ya itu, karena nggak nyambung metodenya. Tapi aku dengar-dengar tuh adiknya dokter katanya sempat minta izin untuk dimadu dan dikasih izin ya? Dikasih izin sama adik ipar saya. Terus itu gimana? Kalina itu sosok orang yang baik, sabar.
Begitu adik saya minta dia menjadikan seorang untuk Dedi Madu, dikasih izin sama adik ipar saya Kalina. Cuma dapat satu syarat aja suster waktu itu. Syaratnya apa nih, Dok? Asal adik saya siap diracun. Madu kan di tangan kiri. Ya, Racun di tangan kanan. Iya. Kalau siap di madu, Nah, sebelum madu udah dikasih racun, jadi saat malam pertama dengan istri dia yang baru udah mati gitu. Gitu. Ya udah semuanya mudah-mudahan jadi pembelajaran yang berarti dah, baik kisah Jessica ataupun kisahnya Selin sebagai suster kita. Begitupun kisah rumah tangga staf Ali. Mohon maaf istrinya staf Ali kalau bercanda atau apapun jangan diambil hati karena mungkin ini hanya bercandaan aja. Kalau aslinya ya cek Telegram.